Hai, welcome to Cinema Z. Halo guys, balik lagi sama Yaya. Kali ini Yaya mau mengulas alur cerita film yang berjudul The Suicide Squad 2. Film The Suicide Squad 2 berkisah tentang misi rahasia yang dikomandani oleh Bloodsport untuk memusnahkan proyek penelitian alien yang dikenal dengan sebutan Starfish. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kalian nyari posisi santuy kalian dan jangan lupa cemilannya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Di awal film, Safat adalah tahanan dengan keahlian berduel dengan tangan kosong. Ia mendapatkan tawaran pengurangan masa hukuman selama 10 tahun. Dengan syarat Safat harus bergabung dengan The Suicide Squad dalam sebuah operasi hitam. Safat bersedia untuk mengontrolnya. Di kepala Safat ditanam peledak, dan jika ia membangkang maka Safat akan dihancurkan. Safat merasa bangga bisa bergabung dengan The Suicide Squad yang cukup populer. Tim ini beranggotakan Rich Flag selaku pimpinan tim, Bomber si ahli bumerang, Mongol si alien, Whistle si musang, Blackguard, Javelin, TDK, dan Harley Quinn. Mereka menjalankan sebuah misi rahasia di negara Corto Maltese. Ketika berada di pesawat, mereka saling berkenalan satu sama lain. Your name is TDK, correct? Yeah. Dari perkenalan ini, diketahui jika Whistle adalah seorang musang, dan ia pernah membunuh 27 anak. Tim ini benar-benar diisi dengan orang-orang dengan skill hebat, tetapi mereka sangat gokil. Setelahnya, mereka tiba di tepi sebuah pantai, dan setelah diturunkan dari sebuah pesawat, Whistle ternyata tidak bisa berenang. Safat membawa mayat Whistle ke tepi pantai, dan semua anggota The Suicide Squad menuju ke tepi pantai dan siap untuk menyerang secara diam-diam. Mendadak Blackguard berdiri dan memanggil para musuh. Blackguard ternyata berkhianat. Ia memberitahu musuh tentang serangan itu. Sekalipun demikian, Blackguard akhirnya tewas ditembak oleh musuh itu sendiri. Mampus. Bomber beraksi dengan skill melempar bumerangnya. TDK juga beraksi dengan menggunakan skill melepaskan anggota tubuhnya. Tetapi TDK tidak cukup kuat untuk membunuh orang-orang dengan bagian tubuhnya yang terlepas. Mongol adalah alien. Ia melompat dan meraih helikopter. Helikopter itu jatuh dan membunuh Bomber. Mongol juga hangus terbakar akibat ledakan helikopter tadi. Javelin dan TDK tewas tertembak. Menyaksikan kondisi itu, Safat ketakutan. Ia memilih melarikan diri. Di sisi lain, wanita yang bernama Waller yang memerintahkan mereka untuk melakukan misi ini berusaha untuk menghubungi Safat dan memintanya untuk kembali meneruskan misi. Tetapi Safat tetap melarikan diri, yang membuat Waller harus mengaktifkan detonator di kepala Safat yang membuat Safat hancur berkeping-keping. Waller ternyata memiliki plan B yang menyerang musuh dengan dua tim berbeda. Tim 2 berhasil masuk ke dalam pulau tanpa sepengetahuan lawan. Tim ini beranggotakan Bloodsport sebagai pimpinan. 3 hari sebelum penyerangan itu terjadi, Waller membentuk 2 tim Suicide Squad. Ia memilih pria yang bernama Robert Dubois alias Bloodsport sebagai ketua tim. Bloodsport adalah penembak jitu kelas dunia. Ia dilatih ayahnya sejak kecil untuk menjadi pembunuh bayaran. Awalnya, saat Waller meminta Bloodsport bergabung dengan Suicide Squad, Bloodsport menolak. Tapi Waller punya cara untuk menundukkan Bloodsport. Bloodsport didatangi oleh putrinya yang bernama Tayla. Tayla mengaku mencuri sebuah jam tangan trendy. Bloodsport marah, ia kecewa anaknya mencuri jam tangan murahan dengan cara yang sangat ceroboh. Seharusnya ia mencuri barang yang lebih mahal dengan cara yang lebih baik. Mantul, bapak panutan. Tayla marah balik kepada Bloodsport. Ia kecewa karena ayahnya tidak peduli kepadanya. Tayla akan terancam di penjara. Tapi jika Bloodsport mau masuk ke dalam Suicide Squad, maka Waller akan melepaskan Tayla dari hukumannya. Bloodsport tidak terima, tetapi pada akhirnya ia setuju dengan tawaran Waller karena ia tidak punya pilihan lain. Waller kemudian membawa Bloodsport menemui timnya. Yang pertama ada pria bernama Smith yang dijuluki Peacemaker. Peacemaker punya keahlian yang sama dengan Bloodsport. Ia terlatih menembak sejak kecil.
Orang kedua adalah King Shark yang bernama Nanaue. Nanaue bisa berbicara layaknya manusia dan ia bahkan memiliki hobi membaca buku. Orang ketiga adalah Chuo. Wanita ini punya keahlian untuk mengendalikan tikus. Dan yang terakhir adalah Abner. Abner dijuluki sebagai Polkadot. Walaupun menjelaskan misi rahasia mereka, ada sebuah negara kecil bernama Corto Maltese di wilayah perairan Amerika Selatan. Wilayah ini dipimpin oleh keluarga Herrera selama 100 tahun terakhir. Silvio Luna bersama dengan tangan kanannya yang bernama Jenderal Mateo Suarez melakukan kudeta dengan membunuh semua keluarga Herrera. Silvio Luna melakukan sebuah eksperimen ilmiah di dalam laboratorium yang bernama Chotuhim. Eksperimen ini dikenal dengan sebutan Project Starfish. Dalam proyek ini, Silvio menggunakan makhluk dari luar bumi untuk dijadikan senjata. Aksinya ini tentu saja mengancam dunia. Bloodsport dan timnya diminta untuk menghancurkan fasilitas eksperimen Chotuhim dan menghancurkan semua jejak Starfish. Untuk masuk ke sana, mereka butuh bantuan ahli genetika yang dijuluki dengan sebutan Tinker. Bloodsport dan timnya masuk ke pantai. Mereka sedang bergerak menuju ke Chotuhim. Di sisi lain, tim yang satu hanya menyisakan 2 anggota yang masih hidup, yaitu Novlang dan Harley Quinn. Harley Quinn menemukan Javelin yang sedang sekarat. Pria itu menitipkan lembing kesayangannya kepada Harley. Setelah itu, Javelin tewas dan Harley tertangkap. Tidak hanya Harley, Flang juga ditangkap. Bloodsport dan teman-temannya bermalam di sebuah hutan. Tubuh Abner mendadak dipenuhi ruam atau totol yang berbentuk polkadot, dan benda aneh ini harus dibuang agar tidak meledak. Sementara King Shark ia sangat kelaparan, yang membuatnya ingin memakan Cleo yang sedang tertidur pulas. Bloodsport menembak King Shark. Makhluk itu tubuhnya keras, ia tidak mati. Saat Cleo terbangun pun ia menyerang balik Shark dengan ratusan ekor tikus miliknya. Tetapi justru Bloodsport yang ketakutan. Dari sinilah ketahuan jika Bloodsport fobia terhadap tikus. Waller berhasil melacak Kolonel Flang dan ia menemukan jika Flang ditawan oleh musuh. Waller kemudian menghubungi Bloodsport dan memintanya untuk menyelamatkan Flang. Bloodsport dan teman-temannya menyerang sebuah kamp militer. Terlihat jelas bagaimana tangguh dan hebatnya Bloodsport dan Beachmaker ketika mereka sedang menyerang musuh. Tiba-tiba, Bloodsport menemukan Flang sedang minum dengan seorang wanita bernama Sol Soria. Sol Soria adalah pemimpin pejuang kemerdekaan. Itu artinya Bloodsport dan teman-temannya baru saja membunuh orang-orang yang berada di pihaknya. Soria marah atas tindakan bodoh Bloodsport. Namun ia siap berteman dengan iblis sekalipun asalkan orang itu bisa membalaskan dendam Soria kepada Luna. Karena Luna telah membantai habis keluarga Soria. Di sisi lain, Tinker adalah ilmuwan yang meneliti proyek Starfish selama 30 tahun terakhir. Luna melarang Mateo untuk membunuh Tinker, karena ia satu-satunya yang sangat vital dalam penelitian ini, dan hanya Tinker yang bisa mengendalikan Starfish. Starfish adalah alien berbentuk bintang laut dan ia sangat mematikan. Berbeda dengan Flang yang ditangkap oleh pejuang kemerdekaan, Harley ia justru ditangkap oleh tentara pengusaha saat ini yaitu Luna. Harley dibawa menghadap Presiden Luna dan ternyata sang presiden adalah pengagum berat Harley Quinn karena wanita ini pernah memberontak melawan Amerika dan menjadi simbol anti-Amerika bagi rakyat Corto Maltese. Luna bahkan melamar Harley Quinn sebagai istrinya dan Harley meresponnya dengan sangat antusias. Setelah bercepak-cepak jeda dengan Harley, Luna bercerita tentang Chotuhim. Bangunan ini adalah peninggalan tentara Nazi. Mereka meneliti Starfish di Corto Maltese agar tidak terdeteksi lawannya sejak Perang Dunia Pertama. Dan keluarga Herrera menguasai negara Corto Maltese dengan memanfaatkan makhluk di sana. Mereka membunuh siapa saja yang berani melawannya dengan melemparkan mereka kepada monster Starfish yang berada di bangunan itu. Setelah Luna menceritakan itu, lalu tiba-tiba Harley justru menembak Luna. Mendadak berdatangan tentara pengawal presiden memasuki ruang itu untuk menangkap Harley. Ketika Luna tewas, Mateo Suarez menobatkan diri menjadi presiden. Ia bahkan membakar sarang burung kesayangan Luna dengan tertangkapnya Harley. Suarez jadi tahu jika mereka pasti mengirim orang-orang untuk membunuh dirinya. Ia kemudian bertekad untuk menangkap pemimpin The Suicide Squad.
Abner atau pria polkadot bercerita bahwa tubuhnya dipenuhi oleh totol atau ruam karena obsesi ibunya. Ibu Abner adalah seorang ilmuwan dan ia ingin sekali anaknya menjadi pahlawan super. Ibu Abner menyuntikkan anaknya dengan virus antar dimensi yang membuat Abner memiliki polkadot di sekujur tubuhnya. Sejak saat itu, Abner sangat membenci ibunya. Bahkan setiap wajah yang ia lihat itu adalah ibunya. Milton bertugas membawa Suicide Squad masuk ke dalam kota. Mereka menyamarkan penampilannya agar tidak mencurigakan. Di dalam perjalanan, Cleo bercerita kenapa ia begitu mencintai tikus. Ayah Cleo adalah seorang ilmuwan miskin di Portugal. Sang ayah menciptakan alat yang bisa digunakan untuk memanggil tikus. Karena tidak punya tempat tinggal, Cleo memanggil para tikus untuk menghangatkan tubuh mereka agar tidak kedinginan. Ketika ayahnya meninggal dunia, Cleo pindah ke Amerika dan dia dipenjarakan karena kasus pencurian. Kisah Cleo mengingatkan Bloodsport akan putrinya. Bloodsportfobia pada tikus karena ayahnya pernah memasukkan Bloodsport di dalam sebuah peti yang dipenuhi oleh tikus ketika ia masih kecil. Bloodsport dan teman-temannya berada di sebuah klub malam. Mereka tahu jika Tinker sering mengunjungi klub malam itu, dan benar saja Tinker akhirnya muncul. Bloodsport menodongkan pistol kepada Tinker, namun mendadak prajurit bersenjata masuk ke dalam klub malam itu untuk melakukan razia terhadap orang-orang Amerika. Bloodsport meminta Cleo dan Polkadot membawa Tinker, sedangkan ia dan teman-temannya berusaha untuk mengalihkan perhatian para tentara Corto Maltese dengan menyerahkan diri kepada mereka. Di tengah perjalanan, Bloodsport, Peacemaker, dan Flank membunuh tentara yang menangkap mereka. Ia juga membunuh sopir truk yang mengangkut mereka. Karena tidak ada pengemudinya, mobil itu jatuh dan berguling masuk ke dalam jurang. Beruntung mereka masih selamat. Di sisi lain, Harley Quinn disiksa oleh anak buah Suarez agar ia buka suara tentang berapa banyak anggota Suicide Squad yang dikirim Amerika ke Corto Maltese. Ketika tentara yang menyiksa Harley hanya tinggal sendirian, Harley melakukan tindakan akrobatik untuk melepaskan dirinya. Ia mencekik tentara itu dengan selakangannya dan melepaskan dirinya. Ketika ia berniat naik taksi, Harley justru melihat teman-temannya datang untuk menyelamatkannya. Ia merasa terharu dan memeluk erat Flank. Bloodsport dan teman-temannya berhasil masuk ke dalam True to Him dengan memanfaatkan dan memaksa Tinker. Setelah masuk, mereka mengunci pintu dari dalam dan memasang sejumlah bom di dinding bangunan. Karena misi mereka adalah untuk menghancurkan semua penelitian Starfish. Saat mereka masuk ke ruang penelitian, sebuah pemandangan mengerikan tersaji. Ternyata mereka berternak alien. Orang-orang yang melawan pemerintahan dikurung di sana dan dijadikan umpan untuk Starfish. Dan yang paling mengerikan adalah terdapat seekor Starfish raksasa yang kian membesar dari ukuran semula saat pertama kali ia ditemukan. Makhluk ini memang membesar jika ia diberi makan, dan makanannya adalah daging manusia. Tinker kemudian mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Menurutnya, proyek Starfish adalah proyek Amerika. Karena Amerika tidak mau mengorbankan orang-orangnya sendiri untuk dijadikan umpan kepada Starfish, mereka bekerja sama dengan negara kecil Corto Maltese. Sayangnya pemerintah berkuasa yang bekerja sama dengan Amerika justru dikudeta oleh Luna dan Mateo Suarez. Flank mengambil data-data penelitian dan menyimpannya di dalam sebuah drive agar ia bisa membongkar kasus ini kepada media. Karena penelitian bejat ini mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Peacemaker tidak setuju. Ia justru menentang ide Flank. Ia tidak mau kedok busuk negaranya terekspos keluar. Jika Amerika adalah biang kerok di balik penelitian itu, maka negara luar akan menyerang Amerika. Sesuai namanya, Peacemaker yang artinya pembuat kedamaian itu akan selalu menciptakan kedamaian bagi Amerika. Peacemaker kemudian meminta draft dari Flank dengan menodongkan pistol kepadanya. Namun mendadak gedung itu roboh akibat bom yang telah dipasang di dinding bangunan tadi. Bangunannya roboh itu membuat ruangan yang mengurung monster tadi terbuka. Starfish raksasa kemudian menangkap Dr. Tinker dan membunuhnya. Sementara itu, Peacemaker dan Flank bertarung untuk merebutkan drive. Akhirnya, Peacemaker berhasil menikam Flank tepat di bagian jantungnya. Aksi Peacemaker ketika membunuh Flank disaksikan langsung oleh Cleo. Kebetulan drive itu berada dekat dengan Cleo. Cleo meraih drive itu dan berusaha untuk melarikan diri. Tetapi Peacemaker berhasil menangkap dan bersiap untuk menembaknya.
8 menit sebelum ledakan terjadi, Nanoe masuk ke dalam sebuah ruangan yang berisi akuarium besar. Ia melihat banyak anak ikan yang sangat unik. Sedangkan Harley, Polkadot, Bloodsport, dan Milton masuk ke ruangan yang lain. Di sana mereka diserang. Milton tewas dalam serangan itu. Polkadot sendiri melepaskan bom Polkadotnya ke arah musuh yang berdiri di dinding, di mana mereka menanam bom tadi. Hal inilah yang menyebabkan ledakan besar terjadi. Ikan-ikan kecil semulanya yang terlihat imut ternyata alien yang berbahaya. Saat mereka terlepas, ikan ini berubah ganas dan menyerang Nanoe. Nanoe hanyut bersama dengan air, ia jatuh keluar gedung. Tentara menembakinya, namun Nanoe kebal peluru. Ia membunuh dan memakan tentara tadi. Sementara itu, gedung roboh menjadi 2 bagian. Polkadot, Harley, dan Bloodsport berlari melompat ke gedung yang lain. Sedangkan Bloodsport ia terjatuh dan bergelantungan dengan memanfaatkan seutas tali. Namun pada akhirnya Bloodsport jatuh. Dan ketika ia terjatuh, di saat itulah ia berada tepat di depan Peacemaker dan siap menembak Cleo. Lalu kemudian Bloodsport berhasil membunuh Peacemaker. Nanoe sendiri benar-benar kebal, ia masih bisa hidup sekalipun tertimpa reruntuhan bangunan. Tidak lama setelahnya, monster Starfish yang dinamai Staron the Conqueror keluar dari dalam gedung. Starfish raksasa menyerang dengan melepaskan ratusan anak Starfish lainnya. Mereka menyerang area wajah, yang membuat manusia tidak bisa bernafas. Jenderal Suarez tewas akibat serangan itu. Di sisi lain, Soria dan pasukannya kembali mengudeta pemerintahan yang berkuasa atas nama rakyat Corto Maltese. Orang-orang yang tewas akibat diserang oleh Starfish kecil tadi mendadak bangkit dari kematian, dan mereka mengikuti instruksi Starfish raksasa. Sementara itu, Waller menyaksikan sendiri keadaan di Corto Maltese menggunakan layar monitor komputernya. Ia memerintahkan Bloodsport meninggalkan negara itu secepatnya, karena misi Suicide Squad untuk menghancurkan Jotunheim sudah selesai. Sekalipun demikian, Bloodsport dan teman-temannya tidak tega membiarkan monster raksasa itu menghabisi seluruh warga Corto Maltese. Mereka memilih melawan monster itu dan menantang instruksi dari Waller. Waller mengancam akan meledakkan mereka dengan detonator yang ditanam di bagian kepala. Tetapi mereka tidak peduli. Sesaat sebelum Waller menekan detonatornya, seorang wanita memukul Waller dengan stick golf. Ia tidak terima Suicide Squad dibunuh hanya karena mereka berniat menyelamatkan orang-orang Corto Maltese. Bloodsport memerintahkan teman-temannya untuk menyerang monster Starfish. Ia berkata kepada Nanoe, monster itu adalah Nyam-Nyam. Mendengarkan kata Nyam-Nyam yang artinya makanan, Nanoe berlari untuk memakan Starfish tadi. Sementara itu, ia juga berkata kepada Abner sembari menunjukkan ke arah monster. Abner itu adalah ibumu. Abner menyerang monster itu, namun ia justru diinjak oleh Starfish. Tidak hanya Starfish, orang-orang yang dikendalikan oleh Starfish juga menyerang mereka. Bloodsport berhasil menyelamatkan Cleo. Ketika Cleo dan Bloodsport terkepung, Cleo memanggil jutaan tikus untuk menyerang. Harley menyerang monster itu di bagian mata dengan menggunakan lembing yang dihadiahkan oleh Javelin kepada dirinya. Begitu matanya tembus tertusuk lembing, ribuan tikus masuk ke dalam selaput mata monster itu dan menggigit membuluh darahnya. Di sisi lain, Tayla menyaksikan bagaimana ayahnya menyelamatkan kota Corto Maltese dan hanya membuatnya meneteskan air mata bahagia. Ia pada akhirnya bangga pada ayahnya karena menjadi seorang pahlawan bagi semua orang. Bloodsport sendiri mengancam akan membongkar drive yang ia miliki kepada media jika Waller berani membunuh The Suicide Squad dengan detonatornya. Ia juga meminta agar anaknya Tayla tidak dipenjarakan. Waller menerima tawarannya itu artinya file negara Amerika Serikat terkait proyek Starfish tidak diekspos ke media. Bloodsport, Harley, Nanoe, dan Cleo berhasil selamat dalam misi ini. Pada akhirnya Bloodsport tidak fobia lagi kepada tikus. Sedangkan Weasel yang diduga mati tenggelam di awal film ternyata berhasil selamat. Dan film pun berakhir. Dari film ini, Yaya menyimpulkan suatu usaha walaupun awalnya ada keterpaksaan, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan memuaskan. Pepatah pernah mengatakan, kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, terima kasih udah mampir ke channel Cinemazi. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.
Yaya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you, bye-bye.